materi minggu keempat ya. Kemudian kita diskusi karena ada beberapa pertanyaan yang dari WA Jabri tentang tugas 1A yang belum sempat saya jawab ya. Nanti kita diskusi beberapa pertanyaan itu, mungkin kita bisa diskusi yang sekarang aja, mungkin problemnya di teman-teman kalian juga ada yang sama. Oke. Untuk minggu keempat kita khusus membahas mengenai roof. Ya, untuk roof ini kita biasanya kan menggunakan roof by footprint dan materi roofnya cuman perisai ya. Jadi di sini nanti kita coba bikin roofnya itu menggunakan roof pelana. Ini ada beberapa roof yaitu by footprint, extrusion, soffit. Oke, sebentar. Di sini kita akan bahas load family. Untuk load family nanti kita bahas sambil saya berikan materi untuk tugas 1B ya. Kemudian dimension ini sudah minggu kemarin, sheet set juga sudah minggu kemarin. Jadi untuk dimension sama sheet set ini, dimension nanti saya bahas tersendiri nanti di minggu depan. Bagaimana kita create dimension style yang baru. Kemudian sheet set ini juga saya bahas nanti menjelang mid exam ya. Jadi sheet set ini adalah selama ini kita kan menggunakan kop gambar punyanya Revit. Nanti kita belajar bikin kop gambar sendiri dan menggunakan logo yang kita biasanya gunakan. Misalkan kalau kalian ini kan biasanya menggunakan logonya UC seperti itu. Nah, untuk filenya ini ada 2 file latihan ya, file materi. Silahkan di-download dan ini versinya 2009. Jadi di versi bawah pun 2014 atau 2016 masih bisa dibuka ya. Jadi ini versi 2009. Kemudian untuk materi tugasnya, nah ini materi tugasnya startnya hari ini dikumpulkan tanggal 18. Nah ini 1B. Jadi sama sih, standar penilaiannya sama, tapi datanya berbeda. Kalau sebelumnya kalian kan tugasnya datanya dari AutoCAD ya, dari AutoCAD 2D, kemudian kita gambar di Revit. Tapi kali ini datanya dari gambar image, atau mungkin kalian mau sketsa ide kemudian langsung masuk ke Revit. Jadi di sini tidak ada data sama sekali dari AutoCAD, tapi datanya bisa dari sketsa kita, data dari image yang kita akan gunakan untuk gambar. Jadi ini kira-kira nanti yang akan kalian hasilkan. Nah, di sini untuk atapnya kita gunakan pelana ya, karena sebelumnya latihan pun kita gunakan perisai. Kali ini kita coba bikin pelana. Jadi ini bikin pelana, kemudian ini data, ini nanti yang dihasilkan kira-kira, kalian boleh lebih ya. Untuk rendernya masih gunakan Revit dulu. Nanti setelah pertemuan keempat, waduh, mohon maaf ya, ini tulisannya 1B tapi minggu 3, ini salah ya, nanti saya ganti, ini minggu 4 maksudnya, minggu 4. Oke, ini tugasnya juga salah, tugas 1A. Sorry, 1B maksudnya ya. Oke, yang penting gambarnya ini nanti yang dihasilkan seperti ini. Tidak harus, tidak harus persis view-nya, kalian bisa explore mau view-nya seperti apa, mau render berapa aja. Jadi saya tidak membatasin. Nih, kemudian kalau data ini kurang jelas ya, karena kan ini dari 4 gambar saya jadikan satu. Ini sudah saya berikan ini gambarnya, image ya. Dan ini tidak semua harus di-load. Paling yang penting di sini yang di-download hanya lantai 1, 2 sama elevation, nanti sisanya nggak terlalu perlu di-load. Tapi ini kalau kalian memang butuh yang gambarnya yang sangat detail, ini silahkan di-download. Ini adalah tugas 1A. Oke, jadi ini overview-nya ya. Ini mohon maaf karena ada beberapa penulisan yang salah, nanti saya ganti. Oke, jadi ini adalah tugas 1B. Tugas 1B ini sama dengan tugas 1A, cuman datanya berbeda dan cara pembuatannya pun berbeda. Ya, oke, kita langsung aja ke materi Revit-nya. Saya share dulu Revit-nya.
Oke. Jadi kita kan kita materinya sekarang ke roof ya. Jadi roof itu terdiri dari apa aja tadi kan sudah dibahas, dan yang kita bahas adalah roofnya adalah roof by footprint. Nah, roof by footprint itu nanti menghasilkan perisai, pelana, bahkan ini juga bisa duct. Kemudian roof by extrusion nanti modelnya seperti ini. Jadi bisa lurus dan juga bisa lengkung, serta roof soffit. Kalau roof soffit pastinya adalah dia atapnya adalah duct. Kemudian untuk grade roofnya saya nggak perlu mengajarkan detail. Nah, ini untuk using sheet-nya kita sudah minggu kemarin. Ini juga dimensionnya sudah minggu kemarin, tapi untuk detail dimension minggu depan. Minggu depan nanti kita membahas semua yang berhubungan dengan dimension, dengan grid, dengan apa namanya tag dan sebagainya. Khusus seperti minggu depan itu membahas tentang gambar kerja. Terus ini adalah soffit, ini adalah perisai dari by footprint, ini adalah extrusion, jadi bisa lengkung, dan ini adalah pelana. Jadi ini juga overview-nya. Oke, kita coba langsung praktekkan. Oke, jadi kita coba bikin footprint. Yang pertama ya selalu di floor plan-nya adalah di floor plan roof. Kemudian arsitektur roof by footprint. Nah, kemudian diganti tipenya. Tipenya ya. Saya ambil generik aja ya. Generik aja. Nah, untuk tipe roof ya, tipe roof itu kalau kalian mau bikin tipe roof sendiri, kemudian kalian bisa ganti misalnya atap. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian edit. Nah, di sini caranya itu sama persis dengan wall. Cuman kalau di sini kebetulan ini ada beberapa lapis ya roofnya. Tapi kalian bisa mungkin 2 lapis aja, misalkan finish sama struktur. Gitu aja. Jadi caranya persis dengan wall. Jadi kalau kita bisa bikin create wall baru, berarti kita bisa bikin roof baru, kita juga bisa bikin floor baru. Karena caranya sama persis. Gitu. Memang caranya agak ribet, tapi sekali kita belajar dan paham, nanti create tipe roof baru dan create floor baru bisa kita bikin gitu ya. Nah, ini maaf ini kita oke, arsitektur roof footprint. Oke, tipenya saya ambil yang standar aja, yang basic ya. Nah, ya ini aja deh. Oke, kemudian di sini kemarin kan saya mengajarinya dengan menggunakan line. Jadi kita bikin dengan menggunakan line, kemudian kita offset ya supaya ada overhang dari roof. Tapi kali ini kalau kita punya atau acuannya adalah batas dari dinding, saya akan ajarkan ini loh. Namanya peak walls. Jadi kalau acuannya berdasarkan dinding, kalian pilih peak wall. Nah, di peak walls ini kita cek dulu overhangnya berapa. Misalnya overhangnya 1000 atau 500 lah, setengah meter ya. Jadi overhangnya 500. Kemudian peak walls, kalian langsung arahkan kursor. Saya zoom dulu, arahkan ke sini. Jadi kalau kursornya di sisi dinding yang luar, ini muncul garis putus-putus di sisi luar, kalian langsung klik. Maka otomatis akan keluar seperti ini. Ya. Nah, kalau mau cepat dengan menggunakan peak wall, saya undo dulu. Oke. Jadi pilih peak walls, overhangnya berapa, misalnya 1000. Nah, kalian kan letakkan di sini ya, tekan tab pada keyboard. Kok enggak, harusnya bisa. Oke, harusnya bisa, tapi oke lah, nggak apa-apa, nggak bisa ya. Saya manual aja. Harusnya tekan tab itu langsung otomatis bisa. Nah, gini peak walls ya. Ini jauh lebih cepat ya.
daripada gambar. Nah, untuk sisa-sisa yang cross seperti ini atau cross atau kurang, kita ke trim, pilih ya, kemudian finish. Nah, ini jadi perisai dan ini pasti sudah bisa ya. Nah, kemudian ini kemudian dindingnya harus di attach supaya dia langsung mengikuti garis atapnya. Nah, kemudian yang kedua kita bikin pelana. Kembali ke roof, arsitektur, roof by footprint, pick walls. Caranya sama ya. Jadi letakkan kursornya di sini, tekan tab satu kali, langsung pilih gitu ya. Jadi letakkan, tekan tab, klik kiri. Nah, jadi dia langsung ya finish. Oke, saya ulang lagi ya. Roof by footprint, pick walls, letakkan, tekan tab, kemudian baru klik ya, kemudian finish. Oke, nah ini saya sudah buat di tiga tempat dan tiga-tiganya adalah preset. Bagaimana cara mengganti menjadi pelana? Jadi pelana itu begini, ini kita pilih edit ya. Nah, kalau ada tanda segitiga, ini artinya ada derajatnya. Jadi ada derajatnya. Jadi kalau kita nggak ini dijadikan pelana, maka di sini kita pilih define slope-nya dimatikan. Nah, nanti tanda segitiga, lambang segitiganya akan off. Di sini juga misalkan ya, kita pilih seperti ini. Ini jadinya seperti apa? Kita lihat. Jadinya seperti ini. Jadi yang tadi garis roof yang tanda segitiganya atau define slope-nya kita off, maka dia akan menjadi pelana. Oke, kita lanjutkan ya. Edit. Ini di define slope-nya dimatikan. Ya, nanti jadinya seperti apa? Nah, nanti jadinya seperti ini. Ya. Kalau saya pilih, kemudian ini juga define slope-nya dimatikan. Ini jadinya seperti apa? Nanti jadinya seperti ini. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi ini kalau kita off-kan define slope, maka dia akan jadi pelana. Kalau kemudian kita pilih edit, seluruh define slope-nya ini kita off, define slope-nya kita off, dia pasti jadi atap dak. Jadi kalau jadi soffit ya, kalau soffit itu kan pasti jadi atap dak, tapi kalau footprint itu bisa jadi perisai, jadi pelana, dan juga bisa jadi dak. Kalau misalkan kalian edit footprint, pilih satu sisi, jadi satu saja yang dibuat define slope, satu ya, dimatikan, maka dia jadi seperti ini. Nah, kemudian wall-nya tekan tab ya, pilih attach, kemudian diklik. Nah, ini kemiringannya adalah 30 derajat. Jadi setiap kali kita bikin atap secara umum standarnya Revit, langsung kemiringan dari atap adalah 30 derajat. Standarnya seperti itu. Dan kita bisa ubah kemiringan dari atap ini dengan cara kita pilih atapnya ya, kemudian properties ya. Nah, di properties ini kalian drag ke bawah, cari yang namanya define slope. Jadi ini ada slope ya, ada slope 30 derajat. Ini kalian bisa ganti mau berapa derajat, misalkan 5 derajat. Jadi hasilnya seperti ini. Wah, jadi pada waktu proses desain kita bisa tahu, oh ini 5 derajat hasilnya seperti ini. Kalau misalnya saya ganti 10 derajat, nanti hasilnya seperti ini. Atau kita desain untuk yang perisai. Perisai kalau saya mau buat 20 derajat, nanti rumahnya seperti ini nanti. Kalau kita mau buat kemiringannya 40 derajat, nanti dia seperti ini.
Jadi kita langsung bisa tahu dengan mengubah sudut atap, kita tahu nanti kesan bangunannya akan menjadi berbeda-beda. Nah, oke, untuk pelana ini bisa kita buat macam-macam ya. Jadi edit footprint. Kalau yang tadi kan kita hilangkan sisi yang vertikal. Bagaimana kalau kita matikan sisi yang horizontal? Oke, jadi ini kita off. Ini kita defense slope, defense slope, defense slope, ini defense slope, tapi yang dimatikan adalah sisi yang ini. Nah, jadi ini kombinasi antara ini sama ini. Bagaimana hasilnya? Nanti jadinya begini. Ya, jadi berbeda-beda nanti hasilnya. Kalau kita mematikan defense slope yang mana, nanti hasilnya berbeda. Jadi pelana yang tadi sudah berbeda dengan pelana yang barusan kita buat. Nah, itu untuk taunya seperti apa nanti kalian coba sendiri ya dengan file yang saya sudah berikan. Kemudian yang keempat ini Sofit ya. Sofit itu yang perintahnya ada di arsitektur, roof by Sofit. Kalau Sofit ini betul-betul dia akan menjadi atap dak. Jadi kita gunakan fixed walls. Kemudian offsetnya misalnya 1000 ya. Kemudian taruh aja, tekan tab. Bisa nggak ya? Oh, nggak bisa, jadi ini harus satu-satu. Nah, tekan klik kiri langsung. Ya, seperti ini. Jadi taruh aja di kursornya di dinding, langsung klik kiri. Ini kalau kita menggunakan fixed wall. Setelah itu finish. Nah, jadi ini adalah atap roof yang kita bisa buat perisai, pelana. Ini bisa satu sudut aja miringnya. Kemudian ini dengan menggunakan Sofit yaitu dak. Nah, sampai sini nanti kalian coba ya, kalian coba sendiri. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan via WA. Kita lanjut aja. Ya. Namanya adalah roof extrusion. Jadi by footprint sudah, extrusion sudah, Sofit ya. Sekarang kita ke extrusion. Sebelum kita membuat roof by extrusion, pertama adalah kita harus ke floor plan roof dulu. Nah, ini saya delete dulu ya. Ini saya delete. Nah, ini kita harus membuat yang nama ref plane. Ref plane itu garis acuan gitu ya. Karena kita mau menggambar, kita akan menggambar roofnya itu dari sisi sini dan sisi sini. Revit itu tidak tahu bahwa kita kalau menggambar sama dia di sisi mana, pasti diletakkan di nol, dan nolnya di mana kita nggak ngerti. Jadi kita harus memberi tanda dulu bahwa roof ini adalah di sini dan di sini. Dengan cara kita ke arsitektur, ref plane ya, ref plane. Kemudian bikin garis, klik kiri, geser ke bawah, ref plane 1, klik kiri, geser ke bawah, ref plane 2. Oke, setelah itu jangan lupa escape. Nah, setelah kita buat ref plane, kemudian kita klik ref plane itu dan kita atur jaraknya. Ini jaraknya 1000. Ref plane yang ini juga jaraknya 1000. Bu, mau tanya. Iya. Kok ref plane saya nggak bisa dipencet ya, Bu, abu-abu? Sudah di floor plan roof? Oh iya, Bu. Oke, Bu. Iya. Makasih, Bu. Iya. Oke, jadi harus di posisi floor plan ya kalau ref plane itu. Oke, terus kemudian setelah itu kita ke roof by extrusion. Nah, kemudian di sini ada minta pick a plane. Jadi kita harus pilih plane acuan. Pick a plane. Oke. Kemudian kita pilih. Klik.
Ya kita pilih plane itu, klik. Nah, ada pertanyaan bahwa kita akan menggambar dari elevation east atau west. Ini sembarang ya. Yang penting kita pilih salah satu dari posisi elevation ini. Open view. Nah, ada pertanyaan seperti ini, langsung di OK aja. Nah, kalau sudah, kalian tentuin mau pilih properties roofnya yang mana. Saya ambil yang ini aja deh, yang generik ini 125. Kemudian gambarnya bagaimana? Gambarnya cuma satu garis aja kok. Jadi gambarnya cuma satu garis begini. Nah, udah gini aja. Kalau kita mau lengkung ya, mau lengkung, pakai arts ya. Klik 1, klik 2, kemudian nah, seperti ini misalkan. Ya, kemudian finish edit mode. Dan kita lihat 3D-nya, atapnya udah jadi. Kalau mau edit bagaimana? Pilih edit profile, kita kembali ke elevation edge, kemudian diedit. Misalkan saya mau gini aja. Ya. Oh, ini terlalu panjang. Ya, silakan dipendekkan. Misalkan gini. Finish, kemudian 3D. Nah, kemudian kalau untuk menentukan tebalnya bisa diganti misalkan 400 seperti ini. Nah, kemudian jangan lupa kembali lagi ke floor plan roof untuk ngecek apakah atap yang tadi kita sudah buat itu sudah sama dengan garis ref plane yang sebelah kanan. Jadi atapnya dipilih. Ini kan ada tanda panah ya. Tanda panahnya di kiri tahan, terus ditek gini ya, ditabrakin gini. Nanti langsung dia ini. Untuk lambang-lambang seperti gembok itu akan saya jelaskan di minggu berikutnya. Jadi ini lambang-lambang seperti ini ada artinya. Ya, untuk sementara biarkan aja seperti ini. Oke, kemudian selesai. Setelah itu baru wallnya dipilih, kemudian attach. Kita attach gini aja. Nanti dia akan ngikutin attach. Nah, seperti ini. Untuk curtain walls itu juga kalau kita attach, dia akan ngikutin atapnya. Jadi kalau curtain wall ini kita pilih attach ya, attach top, kemudian kita klik. Ya. Untuk kolom bisa nggak di attach? Bisa. Attach, nanti dia jadi. Nah, cuman kalau kolom ujungnya tetap kotak ya, karena ini kolom ya, jadi bukan ujungnya ikut ini enggak. Jadi kita pilih ini attach. Kita bisa attach. Attach. Nah, pilih attach. Oh, maaf. Oke, nah kalau udah di attach gini, jadi kalau seandainya kita mau edit bentuk dari roof, tinggal dipilih roof, edit profile, kemudian dari posisi seperti ini kita ganti misalkan ya, misalkan yang sisi ini kita ganti jadi lengkung, misalkan ya, misalkan aja begini ya. Kemudian finish edit mode. Jadi yang di attach, jadi kita perhatikan yang attach, kolomnya pun akan mengikuti atapnya. Tapi yang tidak di attach ini, dia tidak akan bergerak mengikuti bentuk dari roofnya ya. Jadi ini adalah extrusion. Oke, pertanyaannya adalah ini kan dindingnya tipis ya, tapi ada yang tebal. Seperti ini. Siapa lupa? Kemarin ada yang tanya, seperti ini ya dindingnya. Tadi malam. Saya, Bu. Oh, Rizaldi ya. Oke, jadi pertanyaannya, Bu, gimana cara menipiskan dinding? Terus habis itu tanya kenapa dinding saya tebal. Tapi waktu itu saya belum bisa menjawab karena jawabannya harus lewat Revit ya. Jadi gini, untuk dinding ini tebal apa tidak, ini tampilannya. Perhatikan kursor saya ya.
Ini ada namanya tint line. Ya, tint line ini harus aktif. Nanti jadi seperti ini. Kadang Revit itu defaultnya, begitu kita open Revit, new project, tint lens-nya on. Tapi ada yang enggak, jadinya seperti ini. Ini cukup mengganggu karena ujungnya nggak kelihatan dan kita nggak tahu ini udah nempel apa tidak. Gitu ya. Ini. Oke, untuk buat yang lain juga kalau seandainya dindingnya tebal jadi ini. Itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan sebentar tak lihat ya. Oh ya, untuk ini untuk title block sama library kalau nggak punya kalian sudah saya siapkan di Google Drive. Kita cek Google Drive-nya ada nggak? Karena ini apa ya istilahnya itu bukan berkali-kali dan memang selalu sebentar saya share Google Drive-nya. Google Drive-nya kelihatan ya. Nah, di Google Drive ini saya sudah siapin ada template, ada title block Revit 2016 dan 2020 dan juga ada library 2016 dan 2020. Tapi tidak semuanya ya, tidak semuanya saya masukkan yang dibutuhkan untuk tugas kalian aja. Jadi di nomor 2 libraries 2016 sama libraries 2020. Itu kalau kalian tidak menemukan pintu dan jendela pada waktu insert ya. Tuh, terus bentar ada pertanyaan lain. 3D-nya nggak masuk dalam COP. Iya, Jusi ya. Ini kalau nggak salah, ini saya bilang besok saya jawab. Jadi ini untuk semuanya aja ya. Kenapa Bu 3D saya nggak masuk dalam COP atau 3D saya terlalu kecil di COP? Bukan hasil render tapi hasil 3D. Nah, begini. Jadi jawabannya biar sebentar. Oke, saya sharing dulu Revit-nya. Ini Revit-nya udah kelihatan ya. Oke, misalkan ini saya di buat kamera ya. Oke, ini ya. Nah, oke. Oke, nah pertanyaannya adalah oke, maaf ini aja biar nggak terlalu berat. Nah, ini adalah kita create kamera. Nah, waktu dimasukkan dalam kop gambar ternyata gambar ini terlalu besar atau terlalu kecil. Jadi pada waktu kita create kamera, kemudian kalau kalian pilih pinggirnya ini ya, pinggirnya ini, terus kemudian di atas ini ada yang namanya size crop. Jadi kemarin kan saya ngajarin cuman create kamera, tapi kalian nggak tahu tuh sebenarnya kamera saya itu kalau di render ukurannya berapa kali berapa mili panjang dan lebarnya. Jadi ini ada size crop. Di size crop ini ada crop region. Aja ganggu. Ada crop region. Nah, di crop region ini kalian tahu bahwa sebenarnya ukurannya itu bisa dibesarkan, bisa dikecilkan lewat sini. Jadi pertanyaan Juicy itu jawabnya di sini. Ini pilih ya, kemudian size crop. Nah, kemudian kita bisa ganti. Misalnya ini adalah ada dua. Ini 150, bentar. Ada dua, ada field of view, ada scale. Kalau field of view itu kita bisa ganti misalkan ini 150. Ini kok 111 ya, saya maunya 100. Apply. Jadi kita bisa ganti satu persatu. Tapi kalau kita mau misalkan scale, itu berarti kalau ini saya ganti 200, otomatis gambar ini membesar. Jadi gambarnya itu besar, ukurannya berubah menjadi sekian. Kalau field enggak, kalau field kita bisa ganti satu-satu. Misalnya 2100. 210 mili. Nah, ini A4. A4 itu 210 kali 297 mili misalkan. Nah, ini A4. Nah, ini A4. Begitu.
Nah, ini pertanyaan juicy. Jadi yang kemarin terlalu besar, pilih itu juicy. Caranya seperti itu. Oke, bisa dimengerti ya, juicy? Bisa, Bu. Oke, sebentar saya cari dulu pertanyaannya. Kemarin ada yang hapus ini siapa? Saya belum sempat baca tapi udah terhapus. Terus bentar. Oke, bentar ya. Tembok kok tebel? Oke, sudah saya jawab. Ini ada yang beberapa kirim WA tapi kemudian dihapus, tapi saya belum sempat baca. Silahkan bertanya kalau mau bertanya. Sebentar, ada kok yang bentar. Ada kemarin itu menarik perhatian saya, Bu. Sebentar. Oh ya, ini pertanyaannya, ini juga saya perlu jelaskan. Ini pertanyaannya siapa sih? Rof Ibnu sampean. Ini loh, jadi gini, pertanyaannya di filenya Revit itu kalau di save kok banyak, Bu? Ya, itu Ibnu ya. Rafiq Ibnu Ya, ya. Bu. Oke. Ya, Oke, saya jawab aja sekarang di sini untuk semuanya bahwa Revit itu karena Dena, tampak, potongan semuanya dalam satu file itu rentan rusak. Rentan filemu itu error. Jadi Revit itu kadang secara default itu bikin backup-nya itu sampai 10. Jadi setiap kali kalian kerja terus auto save nomor 001, auto save 002 terus sampai auto save ribuan gitu misalkan. Yang menyebalkan dari cara ini adalah harddisk kalian itu penuh nanti jadinya. Karena satu backup itu sama dengan full memorinya itu sama. Berarti kalau 3000 memorinya ya kalikan 10 gitu. Nah, selama proses jangan di-delete ya. Tapi kalau sudah selesai misalnya, oke, saya selesai kerjaan ini. Itu biasanya kalau saya delete. Saya sisain yang nomor paling baru. Karena nomor paling baru itu berarti nomor yang paling besar. Misalnya tugas 10011 gitu. Nah, habis itu tugas 10012. Nah, saya pilih yang nomor 12, sisanya saya delete. Tapi kalau sudah selesai. Begitu. Jadi kalau misalkan file kalian rusak, kalian tinggal open file backup-nya. Karena file backup-nya itu sama-sama Revit. Jadi itu pertanyaannya. Kenapa filenya banyak? Ya. Tapi nggak apa-apa, delete aja kalau udah selesai. Backup-nya maksudnya. Terus bentar. Curtain wall. Bu, curtain wall itu saya tarik-tarik nggak bisa. Oke, maksudnya ujungnya nggak ketemu-ketemu gitu. Nah, curtain wall ini sebenarnya kalau diberi mulien sih sebenarnya akhirnya ketutup gitu. Tapi kalau kalian pingin ini benar-benar ketemu, biasanya saya gunakan ini ya. Nah, ini jangan klik di sini tapi di sini ya. Jadi pilihnya agak jauh. Kalau di sini pasti nggak bisa. Jadi pilihnya agak jauh. Ini bisa. Ini pilihnya agak jauh gitu ya. Oke. Ini tarik ini misalkan. Nah, ini bisa ditarik sih sebenarnya. Yang ditarik bukan kertennya, karena kertennya nggak bisa ditarik. Yang ditarik itu justru ini loh. Nah, itu. Jadi kerten itu nggak bisa ditarik. Yang ditarik kalau kita klik ini kan ada bulat. Nah, yang inilah yang ditarik. Nah, itu pertanyaan kemarin saya lupa 2 hari yang lalu atau 3 hari lalu. Kemudian kalau 3D view kadang muncul kepotong seperti ini. Oke, nah ini juga pertanyaan yang ini ya. Jadi kalau kita mau edit kamera ya, kalau kita bikin kamera, kita begitu kembali ke site, ini kemarin kamera nggak ada, kita nggak tahu kameranya yang sebelah mana yang saya mau edit. Jadi kalau untuk ngedit kamera, kalian kembali ke 3D view, nah pinggirnya ini dipilih, baru masuk ke site, baru nanti kelihatan.
Nah, ini kalau saya tarik begini ya. Ini enggak pertanyaannya? Iya. Siapa ini? Iya, Bu. Nah, jadi kenapa kok seperti ini ya? Kok jadi seperti ini? Itu karena kita pilih ya. Set. Ini ya. Ini itu enggak sampai ini. Jadi sampai di sini aja. Jadi kamu melihatnya itu cuma sampai sini. Jadi ini tinggal pilih, tarik lagi. Udah gitu aja. Nah, seperti itu. Jadi kalau bikin Oke, Bu. kamera loss ke belakang. Jadi istilahnya kita kalau lihat itu cuma lihat depannya aja, belakangnya nggak lihat gitu loh. Oke, paham? Ada Apa pas di 2D-nya itu arsiran temboknya tuh nggak ini, Bu. Kan udah saya ubah ke arsiran biasa tuh, Bu, yang nggak muncul. garis-garis. Ya itu nggak muncul. Oh ya, kalau nggak muncul itu gini biasanya, Rofi. Oke, sebentar. Muncul sih, tapi bukan dari yang tak pilih itu. Munculnya Oke, kotak-kotak itu. gini ya. Saya kan lagi tadi itu bikin milihnya pakai box. Pakai arsiran yang blocks, yang gelap. Nah, ini di sini tuh ada details ya di sini. Ini ubah jadi medium. Oh, Jadi ini itu paling ini nggak apa arsir yang kita pilih nggak bakalan muncul. Itu yang ini ya. Jadi kita pilih yang medium supaya arsiran yang kita pilih muncul. alah. Ya, Bu. Iya, Makasih, Bu. ya. Oke. Ya, ada. Oke. Ya, ada lagi dari tugas 1B muncul banyak pertanyaan. Ya, memang tujuannya itu tugas itu supaya muncul banyak pertanyaan. Saya supaya bisa menjelaskan langsung tepat di problem kalian. Ada lagi? Ada pertanyaan lain? Kita tunggu juga ya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Kita akan membahas detail ya, dimension, grid, terus kemudian room tag, kemudian room area, ya, sama section potongan ya. Kita bikin potongan minggu depan. Oke, terima kasih. Selamat ketemu sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri ya, saya N, mana ini N ya? Saya Makasih, Bu. Makasih. Makasih, Bu. Ya.